Pemirsa, bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tarakan, Khairul dan Ibnu Saud, resmi mendaftar sebagai calon wali kota dan wakil wali kota ke Komisi Pemilihan Umum. Di bawah kepemimpinan Khairul, pemerintah kota Tarakan optimistis dalam mewujudkan Tarakan menjadi kota yang maju dan mandiri. Kota Tarakan, kota terbesar di Provinsi Kalimantan Utara dengan luas wilayah 249,65 km persegi. Tarakan tumbuh menjadi pusat penghubung bagi provinsi di Kalimantan Utara. Tarakan juga merupakan daerah penghasil dan perdagangan sektor perikanan terbesar yang mencakup ikan bandeng, udang windu, kepiting, dan rumput laut. Dalam 3 tahun terakhir, pembangunan infrastruktur di kota Tarakan kian pesat, termasuk pemanfaatan lahan pemerintahan sebagai pusat wisata seperti Pantai Amal, Taman Berkampung, dan hutan mangrove. Tahun 2024 ini Kota Tarakan juga akan mengikuti Pesta Demokrasi, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tarakan untuk periode 2024 hingga 2029. Salah satu calon wali kota yang paling diunggulkan adalah Pak Dokter, sapaan akrab Dr. Khairul, merupakan petahana yang akan mengambil peran sebagai calon wali kota Tarakan. Jadi kalau kami melihat bahwa ada 16 program unggulan yang kami janjikan pada periode pertama, periode 2019 sampai 2024, ada 16 program itu. Yang pertama misalnya di bidang pendidikan, kami waktu itu menjanjikan perbaikan infrastruktur sekolah, karena kami melihat pada saat itu memang daya tampung sekolah ini sudah sangat tidak optimal, dan alhamdulillah saya kira penerimaan siswa sekarang di sekolah-sekolah di tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama yang menjadi kewenangan pemerintah kota itu, alhamdulillah saya kira keluhan-keluhan itu sudah mulai berkurang, sehingga alhamdulillah tentu ini adalah bagian dari satu keberhasilan di bidang pendidikan. Termasuk juga pada saat itu kami menjanjikan beasiswa untuk anak-anak kita yang berprestasi, dan setiap tahun kami menggelontorkan anggaran untuk memberikan apresiasi kepada anak-anak kita. Itu juga saya kira bagian dari janji kampanye kami, termasuk juga memberikan beasiswa untuk anak-anak kita yang tidak mampu, ya kita berikan bantuan. Dan alhamdulillah saya kira itu berjalan sejak awal pemerintahan ke tahun 2019 sampai dengan 2024 tahun ini. Beberapa juga misalnya di pendidikan yang mengenai peningkatan kualitas guru, sertifikasi. Alhamdulillah semua tenaga-tenaga kontrak yang ada di sekolah-sekolah, alhamdulillah ya, termasuk juga tenaga non-kependidikan. Tahun ini insya Allah kita tuntaskan semua menjadi tenaga P3K. Mantan Kepala Dinas Kesehatan dan Sekda Kota Tarakan membuat namanya semakin masyhur dan meroket di kalangan masyarakat Tarakan. Kepemimpinannya yang terkenal santun dan agamis ini mampu menyulap kota Tarakan menjadi kota yang maju dan mandiri. Dengan slogan wujudkan Tarakan Smart City, Khairul mampu menciptakan inovasi dan terobosan yang brilian dalam membantu masyarakat kecil seperti pemasangan 10.000 PDAM secara gratis yang tembus hingga mencapai 20.000 pelanggan atau tumbuh lebih dari 200%. Visi misi saya waktu itu adalah namanya Smart City. Smart City ini kan bagaimana membangun kota ini menjadi kota yang smart, yang cerdas, ya. Baik, dia ada smart people-nya, ada smart mobility-nya, smart ekonominya, ya, smart environment, semua itu yang kita dulu itu adalah target kita dulu. Dan itu top down, itu adalah pemikiran the leader untuk ke masyarakat ke depan itu. Maka digabungkanlah ini perencanaan bottom up dan top down planning. Itu yang saya kira, dan itu dimasukkan dalam anggaran. Nah, kalau anggaran terbatas tentu nanti harus diseimbangkan. Kita dulu janji untuk pemasangan gratis PDAM 10.000, sekarang di catatan kita malah sudah lebih dari 20.000, 21.000 sekian begitu. Artinya itu pencapaiannya 200% lebih dari janji kami. Dan itu masih terus berlanjut. Perjalanan Khairul dimulai ketika ia menjadi dokter kaki 5, dokter yang berkeliling dari satu klinik ke klinik lain. Sampai akhirnya ia menjadi pegawai negeri sipil. Perjuangannya tidak berhenti pada statusnya sebagai PNS. Ia memberikan banyak ide dan kerja nyata untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan fasilitas kesehatan. Di sektor kesehatan juga seperti itu, kita seperti janji saya dulu untuk puskesmas 24 jam,
operasionalisasi rumah sakit kota, ya, kecukupan anggaran biaya operasional kesehatan juga alhamdulillah itu bisa kita penuhi dengan baik. Lalu ada lagi program kami misalnya di nelayan, di petani, bantuan pupuk, bantuan alat-alat tangkap, termasuk juga sekarang hampir semua nelayan kita dan petani kita masukkan di asuransi ketenagakerjaan, sehingga kalau mereka misalnya ya tidak diminta-minta terjadi kecelakaan di laut, terjadi kecelakaan pada saat bekerja, itu sudah bisa ada jaminan untuk keluarga yang ditinggalkan. Jadi itu mudah-mudahan dalam program itu kita tidak bisa mengurangi penciptaan orang miskin baru di Kota Tarakan. Khairul Muda sudah menunjukkan bakatnya dalam memimpin. Banyak organisasi yang ia ikuti selama duduk di bangku sekolah dan perguruan tinggi. Pengalaman berorganisasi ini yang membentuk dirinya sebagai pemimpin. Semasa menjabat sebagai wali kota, Khairul tidak pernah ada jarak antara dirinya dengan masyarakat. Ia tetap turun ke lapangan untuk bertemu dengan warga. Ya, saya kira kepemimpinan, salah satu kunci kepemimpinan adalah komunikasi, baik secara horizontal, termasuk komunikasi ke atas, termasuk juga komunikasi ke bawah. Itu saya kira bagian yang harus dimiliki, keterampilan ataupun modal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan itulah yang saya lakukan selama ini, berkomunikasi dengan bawahan, dengan masyarakat. Jadi selalu membangun komunikasi, hal-hal yang urgen-urgen biasanya kita pasti diskusikan. Dan memang kan kalau kita ingin membangun, kita juga harus menangkap aspirasi masyarakat. Dari masyarakat, dari staf, dari bawahan, mereka mengusulkan melalui forum yang resmi maupun tidak resmi misalnya. Itu tetap menjadi masukan kita. Kami berusaha selama 5 tahun untuk menerapkan azas good governance, bagaimana membangun pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel. Ya, itu yang sudah kita lakukan selama. Dan itulah saya kira yang bisa dirasakan oleh masyarakat kita, oleh masyarakat kita. Walaupun saya juga yakin dan percaya bahwa memang masih banyak yang kurang-kurang yang kami tidak lakukan.